Amin, terima kasih. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yuliana Gilita dengan NIM 22-2020-022. Saya di sini dibantu oleh Kak Dina sebagai operator dan Sukma sebagai notulensi. Di acara sosialisasi kurikulum Whole Person Education ini, dan Merdeka Belajar hari ini dihadiri oleh Bapak Eranus Yoga Gundani, SEMSI, selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi, dan sebagai pembicara pada sosialisasi hari ini, yang tentunya didampingi oleh Ibu Melia Finar, selaku Sekretaris Kepala Program Studi Ekonomi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para pembicara dan mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi kurikulum ini, di mana pembahasan kali ini sangat penting teman-teman. Maka dari itu silahkan disimak baik-baik terkait kebijakan baru yang ditetapkan oleh fakultas, dan silahkan bertanya jika memiliki pertanyaan di sesi tanya jawab. Namun kita akan fleksibel saja. Jadi ketika selesai pada perbab, kita akan memulai untuk tanya jawabnya. Sebelum melanjutkan sesi, berikut ini saya akan sampaikan tata tertib yang harus dipatuhi bersama. Untuk Kak Dinda, tata tertibnya bisa di-share di kolom chat ya. Sembari menunggu syarat tata tertib, mungkin teman-teman atau Yuliana bisa dipandu untuk selanjutnya, karena ini lagi ada trouble di laptopnya. Tapi nanti aku share. Oh iya, terima kasih Kak Dinda. Nah, untuk itu langsung saja saya persilahkan Bapak Era selaku Kaprodi untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, selamat pagi, selamat datang di Ruang Maya. Salam sehat untuk semua teman-teman. Sebelum mulai ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita semua. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mbak Moderator ya, Yuliana. Kaprodi itu Kepala Program Studi. Nah, tolong dicatat, yang benar adalah Ketua Program Studi. Ini sesuai SK dari Pak Rektor, jadi bukan saya yang membuat ya. Tuh, nanti ini ada orang BPMF loh, nanti kalau salah-salah kita dirame nanti ya. Dan yang kedua, kalau tadi ada perubahan kurikulum disampaikan ini dari fakultas, betul, tetapi ini datangnya dari universitas ya. Jadi bukan kami yang bikin, kami mengikuti kebijakan universitas ya. Jadi yang punya gawe itu universitas, kemudian fakultas dan program studi. Karena kita di bawah universitas, kita semua mendukung ya perubahan yang dilakukan oleh universitas berkenaan dengan whole person education ya. Nah, oleh karenanya saya akan share screen ya berkenaan dengan pemahaman yang disampaikan oleh universitas. Jadi teman-teman mahasiswa tolong diingat bahwa ini datanya dari universitas, bukan dari fakultas atau program studi. Dan yang ketiga, saya berharap seharusnya teman-teman di sini bisa hadir semua ya. Artinya angkatan 2019 dan 2020 gitu. Karena apa yang terjadi kadang tidak hadir, kemudian yang terjadi adalah perbincangan-perbincangan di belakang fakultas dan program studi yang mungkin belum benar adanya. Ini kasihan Mbak Dina ini sebagai orang BPMF ya, menjawab teman-teman terus gitu. Padahal teman-teman kalau disuruh datang sosialisasi nggak datang. Nanti habis itu ngomongnya A, B nggak karu-karuan gitu ya Mbak Dina ya. Nah ini tolong teman-teman dihadirkan ini. Saya melihat masih ada 35 yang hadir atau 37 yang hadir, padahal jumlah mahasiswa 2019 dan 2020 kan lebih dari itu gitu ya. Ini saya berharap bahwa kehadiran mahasiswa menjadi penting gitu.
supaya pemahaman itu sama, gitu ya. Jangan sampai kemudian, oh katanya, kalau sudah katanya nggak benar, ya, nggak benar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan siapkan dulu bahan yang dari fakultas, gitu ya, supaya kita punya pemahaman yang sama. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya dulu ini kepada teman-teman mahasiswa. Apakah Anda juga menerima bahan yang sama dari fakultas? Mbak Yuliana, apakah Anda juga menerima bahan yang sama dari fakultas? Iya, Pak, sama. Sama ya, sama ya. Nah, bahan ini ada di email Anda nggak? Iya, Pak, masuk email. Email ya. Nah, nanti saya tidak akan jelaskan semua ya, karena detailnya ada di PPT. Saya tidak akan jelaskan semua, karena ini nanti lebih kepada teknisnya teman-teman. Maka nanti hal teknis yang akan saya jelaskan, gitu ya. Nah, nanti saya berharap teman-teman juga bertanya yang sifatnya teknis, gitu ya, supaya apa nanti pada saat Anda mengambil mata kuliah itu tidak mengalami kesulitan-kesulitan, gitu ya. Baik, ini tayangan saya sudah jelas ya, atau belum? Sudah cukup jelas, Mbak Dina, operator nih. Jelas kok, Pak. Jelas ya, oke, baik. Nah, jadi kalau dalam bahan yang disampaikan oleh fakultas, ini ada beberapa ya. Jadi mulai dari landasan hukum, filosofis ya, kemudian struktur kurikulum, kemudian aturan peralihan. Nah, nanti 3 yang pertama akan saya jelaskan dan nanti lebih kepada program studi. Nanti setelah itu ada tanya jawab gitu ya. Tetapi kalau misalkan pada saat saya menjelaskan ada pertanyaan, silakan teman-teman raise hand ya. Raise hand misalkan. Oh ini kok kurang jelas, langsung aja tanya, enggak apa-apa. Ya, daripada nanti nunggu sampai selesai malah lupa pertanyaannya, gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke MBKM. Nah, karena pendidikan itu adalah jasa yang sangat sensitif terhadap perubahan kurikulum, oleh karena perubahan peraturan, oleh karenanya kita selalu mengikuti perubahan peraturan itu dari waktu ke waktu, ya. Contoh di sana misalkan kita punya buku peraturan akademik ya tahun 2016 yang masih kita pakai sampai hari ini ya. Kemudian ada amandemen tuh tentang tugas akhir ya. Kemudian Permendikbud dan seterusnya sampai yang tahun 2021 ya mengenai buku rambu-rambu kurikulum. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya sebetulnya setiap perubahan itu dinamis gitu. Jadi kadang saya juga bertanya-tanya kalau ada mahasiswa, kok rubah lagi, kok berubah lagi, gitu ya. Nah, namanya pendidikan juga begitu, mengalami perubahan, gitu ya, perubahan. Dan ini ketika terjadi pandemi, perubahannya luar biasa, teman-teman. Saya nggak membayangkan dulu kuliah itu secara daring, gitu ya, pertemuan secara daring. Sekarang itu dipaksakan dan harus jalan, gitu ya. Dan ternyata bisa kok kita ngalami semua, gitu ya. Nah, ini landasan filosofisnya, nanti teman-teman bisa baca secara detail ya, dan memang ini datangnya dari universitas bukan fakultas ya. Jadi maksud dari kurikulum whole person itu adalah supaya teman-teman ya ini bisa belajar lebih aktif gitu ya, kemudian punya gagasan-gagasan yang bagus gitu ya, dan di sana mengedepankan inovasi dan kreativitas gitu ya. Nah, ini datanya memang dari tim kurikulum universitas ya. Nah, oleh karenanya teman-teman, di dalam kurikulum yang baru ini nanti ada perbedaan dengan kurikulum yang sebelumnya ya. Jadi yang pertama, kalau Anda lihat di buku kurikulumnya Anda ya, itu ada 8 SKS mata kuliah umum ya yang wajib negara ya. Di sana ada pendidikan agama Kristen, kemudian kewarganegaraan, kemudian ada bahasa Indonesia dan ada Pancasila, ya kan? Nah, itu tetap ada. Kemudian ditambah dengan 20 wajib SKS wajib universitas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini yang menyelenggarakan universitas, bukan fakultas gitu, ya. Jadi 20 ini yang menentukan adalah universitas, bukan fakultas gitu, ya. Nah, kenapa ini ditetapkan seperti ini ya? Dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 18 ayat 3
dipahami bahwa ya salah satu pasalnya poin di sana yang ditulis merah ya, 1 semester atau setara 20 SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi ini maksudnya adalah bahwa teman-teman ini nanti akan diperhadapkan pada mata kuliah yang bisa Anda ambil di luar program studi, ya, mirip dengan shopping around gitu, ya, khususnya yang bisa memperkaya supaya Anda ini punya pemahaman yang utuh, nah, whole person education. Jadi kalau orang ekonomi, tapi ya tahu yang lain gitu, kira-kira begitu, ya, sederhananya begitu, ya. Jadi kita bisa mengetahui yang lain, tidak hanya ekonomi aja, tapi juga yang lain, maksudnya seperti itu, ya. Nah itu sebabnya teman-teman strukturnya, ya, kalau Anda perhatikan di sana. Yang wajib negara 8 SKS, ya. Kemudian wajib universitas ada 20 SKS, ya. Untuk fakultas dan program studi itu ada 80, ya, masing-masing yang fakultas 25 SKS, yang program studi 55 SKS, gitu ya. Kemudian mata kuliah praktek, ya, mungkin yang Anda kenal dengan magang, gitu ya. Padahal sebetulnya nggak hanya magang ya di sana ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini 24 SKS, ya. Kemudian tugas akhirnya adalah 12 SKS. Jadi yang berubah di mana? Nah, di sini, yang 20 SKS ini. Yang tadinya nggak ada, jadi ada, teman-teman. Ya. Yang 20 SKS ini, yang tadinya nggak ada, jadi ada. Dan itu mengurangi ya mata kuliah ini di program studi dan fakultas. Gitu. Ya, nanti saya akan tunjukkan ya selisihnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Nanti akan saya sandingkan ya kurikulum yang lama dan kurikulum 2021 ya supaya Anda bisa mudah membayangkan oh perubahannya di sini ya kira-kira begitu ya. Oke. Nah 28 SKS MDU. Nah ini terdiri dari yang 8 lama ya kemudian 20 yang baru ya. 8 itu terdiri dari agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Ya, yang wajib universitas ada mata kuliah personality, berpikir kritis. Ya, kemudian ada mata kuliah kumpulan pengembangan diri, ya, mata kuliah kumpulan ilmu sosial, mata kuliah kumpulan matematika dan sains, mata kuliah seni dan bahasa. Ya, nah, jadi yang 4 terakhir ini kumpulannya ada beberapa. Nah, yang personality dan berpikir kritis ini nggak ada pilihannya. Yang ada pilihan yang di bawah ini, ya, yang ada pilihannya yang di bawah. Ya. Nah, ini teman-teman, nama-nama mata kuliahnya cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi pengembangan diri isinya apa gitu ya. Termasuk misalkan sebetulnya di sini juga pengembangan diri ini ada pramukanya juga loh. Cuman kemarin belum disiapkan. Ya, mungkin Anda yang SMA senang pramuka gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ini pramuka sudah dibuka mata kuliahnya ya silakan ikut gitu ya. Saya dulu juga lulusan pramuka makanya suka menolong, rajin menabung juga gitu ya kira-kira gitu ya. Nah, ini ada di sini nih ya. Nah, ilmu sosial apa ini? Ada economic activities, ada pengantar sejarah dan seterusnya. Ya. Matematika dan sains, seni dan bahasa gitu ya. Nah, ini mata kuliah yang wajib universitas ya. Nah, kemudian yang berikutnya aras fakultas. Nah, ini aras fakultas. Nah, ini mungkin sudah masuk ke ke aras fakultas ya. Nanti saya akan tunjukkan di program studi. Oke. Bentar ya, saya stop dulu. Nah, saya akan masuk ke ke program studi ya supaya teknisnya nanti langsung teman-teman bisa pahami dengan baik. Maaf, sebentar, saya share screen dulu ya. Oh ya, sambil saya nyiapkan ini, teman-teman diminta untuk mengaktifkan kamera ya. Nah, gitu ya. Ini kok belum diaktifkan ya? Nah, mungkin menjaga supaya kuotanya tetap ada gitu ya. Oke. Baik teman-teman, untuk tampilan yang kedua sudah terlihat dengan jelas? Sudah Pak, aman. Bisa ya? Oke, good. Nah, jadi teman-teman di program studi kita ini visi dan misinya ya. Ini perlu saya sampaikan kembali supaya nanti kalau ditanya ngerti nggak ya visi dan misi
program studi S1 ilmu ekonomi, ya biasanya ditanyakan gitu ya. Nah, nanti kan biasanya LPMAI pasti bertanya kan ya, tiap tahun kan pasti bertanya, ya tahu nggak visi dan misi universitas, ya visi dan misi apa fakultas gitu kan ya, visi dan misi program studi. Nah ini perlu saya sampaikan, visi dan misi program studi ini menjadi terkemuka di Indonesia dan ASEAN tahun 2022. Nah caranya bagaimana ya, menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, ya kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu. Oke, nah profil lulusannya jadi analis ekonomi, ya analis ekonomi. Ini yang kemudian prodi kita ini sangat apa ya cair. Cair maksudnya gimana toh? Kita bisa kemana-mana, mau masuk ke bidang pekerjaan apapun bisa karena kita jadi analis gitu, ya. Kita jadi analis, ya. Kita tidak kemudian lulusannya jadi manajer apa keuangan, enggak, tapi analis. Nah kalau analis mau program mau bidang pekerjaannya macam-macam juga bisa, gitu ya. Nah, kurikulumnya seperti apa teman-teman? Nah, ini yang perlu dipahami dulu ya. Jadi nanti tahun 2021-2022 ya tahun akademik ini kita akan menerapkan kurikulum baru, ya. Nah, untuk siapa? Untuk semua, gitu. Nah, tentu pada saat kita menerapkan ini, ya, kita berupaya supaya jangan merugikan mahasiswa, ya, khususnya mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya. Jadi supaya perubahan kurikulum ini ya bisa diterima dengan baik, ya, dan tidak merugikan mahasiswa, gitu, ya. Nah, seperti apa bentuknya? Bahwa lihat di sana, ya. Kalau misalkan mahasiswa itu mau menghapus mata kuliah, yang pertama ya, itu ketentuannya nanti lihat di pasal 11 tahun 2016. Ini saya kutipkan aja. Jadi peraturan akademik tahun 2016 pasal 11 ini mata kuliah yang mau dihapus ketentuannya seperti ini, ya. Nanti silahkan dilihat lagi ya. Kalau teman-teman nanti butuh peraturan akademiknya, nanti saya bisa share di kolom chat, ya. Nanti bisa Anda unduh peraturan akademiknya seperti apa, ya. Nah, tentu di sana kalau mau menghapus ya jangan langsung ke BAA atau BARA ya, tapi Anda ajukan lewat program studi. Lewat siapa? Lewat sekretaris program studi, gitu ya. Nah, tentu di sana misalkan bisa dihapus sebelum yudisium. Maksudnya yudisium apa toh? Kalau Anda menyelesaikan tugas akhir, ya, nanti kan biasanya ada yudisium. Nah, sebelum yudisium itu dihapus dulu. Jangan setelah yudisium. Kalau sudah yudisium nanti artinya apa? Mata kuliah sudah kunci semua, nggak bisa diapa-apain, ya. Contoh seperti kalau di kredit keaktifan mahasiswa, ya. Kalau itu sudah di ACC, di Korbikum, udah dikunci, nggak bisa diapa-apain lagi, gitu, ya. Jadi Anda bisa melakukan itu kalau sebelum yudisium. Nah, tentu apa? Di sana tidak mengganggu syarat kelulusan, ya. Kemudian tidak bersifat wajib. Kalau wajib tetap harus diambil, gitu ya. Tidak boleh dihapus. Kemudian yang berikutnya, kalau Anda perhatikan di sana, ya, memenuhi syarat kelulusan. Nah, kalau syarat kelulusan berapa sih? Tentu jumlah SKS totalnya adalah 144, ya. Kemudian untuk shopping round ini bisa dihapus, ya, sepanjang tidak mengurangi yang 144 ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, pemberlakuan ini supaya tidak merugikan bahwa ada pengakuan atas semua mata kuliah yang sudah diambil, ya. Jadi untuk angkatan 2019 dan 2020 Anda tidak usah khawatir, semua mata kuliah yang sudah Anda ambil itu tetap diakui, ya. Bukan berarti terus dihapus, enggak, diakui, ya. Nah, di sana perhatikan dengan status lulus atau memenuhi syarat nilai yang sudah ditetapkan, gitu, ya. Nah, tentu di sana nanti kita akan lihat kurikulum yang baru, ya. Nah, masa transisinya itu 1 tahun ya teman-teman ya, bukan 1 semester ya. Perhatikan 1 tahun. 1 tahun apa? 1 tahun akademik, yaitu tahun 2021-2022. Ya, bukan 1 semester ya. Nanti ada bilang, oh 1 semester enggak, 1 tahun akademik. Gitu. Jadi mulai nanti semester 1 ya tahun 2021-22, semester 2 2021-22 dan semester antara 2021-2022, gitu ya. Nah, itu masa transisi, ya, masa transisi. Nah, ini teman-teman, saya tunjukkan kepada Anda ya perbandingannya, nah, supaya nanti
menjadi jelas bagi teman-teman mana yang ada di sebelumnya, mana yang kemudian dihilangkan. Ya, nah teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama mata kuliah bersama aras fakultas, ya 8 SKS, ya 8 SKS. Kalau Anda perhatikan di sini sama. Kemudian mata kuliah dasar umum wajib universitas, ini ada nama SKS. Apa? Ini ada dua teman-teman, ya. Ada mata kuliah kewirausahaan yang nanti namanya personality dan mata kuliah berpikir kritis. Nah, mata kuliah berpikir kritis. Mungkin kalau teman-teman ingat berpikir kritis kan dulu ada di mata kuliah program studi ya Pak, betul. Nah sekarang menjadi mata kuliah universitas, ya berarti ada yang digeser statusnya. Nah itu sebabnya teman-teman kalau Anda perhatikan, kalau tadinya ada mata kuliah bersama fakultas itu 35 SKS, sekarang menjadi berkurang 25 SKS. Ya. Kemudian mata kuliah program studi kita pertahankan tetap 55 ya. Rancangan tugas mata kuliah tugas akhir itu 12 masih sama ya. Nah, ini mata kuliah dasar umum wajib universitas yang tadi saya bilang ada pilihan-pilihan tadi yang banyak tadi, yang 14 ya. Jadi kalau di total 14 tambah 6 ada 20. Yang terakhir adalah mata kuliah praktek kerja lapangan ya. Nah, kalau Anda lihat lah, terus ini mata kuliah pilihan program studi kok hilang ya Pak? Betul, di sini nggak ada ya? Nggak ada, memang nggak ada. Kenapa? Karena jatahnya diambil ke yang ini 14 ini, gitu ya. Jatahnya diambil di sini. Tapi teman-teman jangan takut, kami sudah menyiapkan penggantinya mata kuliah pilihan program studi yang nanti bisa dimasukkan ke ini mata kuliah praktek. Ya, karena apa? Kemarin kami diskusi di program studi. Kita tidak ingin supaya Anda kehilangan mata kuliah penciri atau ciri sebagai anak IE gitu ya. Nanti kalau ini dijadikan mata kuliah liberal arts ya yang mata kuliah umum dasar wajib universitas ini, nanti kita bisa kehilangan pencirinya. Nah, nanti mata kuliah pilihan program studi ini yang kita nanti rubah. Nanti saya akan tunjukkan pada Anda perubahannya seperti apa ya. Nah, sekarang kita lihat ya bersama-sama di mata kuliah aras universitas ya. Agama ya, di sini agama, kalau tidak salah namanya sekarang tidak lagi agama ya, tapi pendidikan agamawi ya. Pendidikan agamawi ya. Saya kurang tahu mengapa dirubah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Pancasila ini masih sama, kemudian pendidikan kewarganegaraan bahasa Indonesia ini masih sama ya. Jadi teman-teman nanti yang sudah mengambil ini, tidak usah khawatir ya. Pak, saya sudah ngambil agama tapi kodenya MU 113. Perlu nggak ngambil lagi yang DX 100? Tidak perlu. Karena Anda sudah ngambil. Ya. Pak, saya sudah ngambil Pancasila, nilainya E. Wah, nggak boleh Pancasila nilai E, karena Pancasila minimal nilainya berapa? Nilainya adalah C, ya kan? Nah, Anda wajib ngulang. Nah, wajib ngulangnya, nah nanti langsung pakai kurikulum yang baru, pakai kode DX 101. Ya, karena universitas tidak lagi menyediakan yang MU 114, tapi menyediakan yang DX 101. Nih ya, ini dari universitas ya, bukan dari prodi ya, bukan dari fakultas, tapi dari universitas ya. Nah kemudian ada lagi tadi tambahan ya, mata kuliah dasar umum wajib universitas yang ada 6 SKS tadi ya, itu isinya adalah personality dan berpikir kritis ya. Nah, kita juga bangga karena berpikir kritis kita sudah punya ya di program studi, sekarang ditarik di universitas gitu ya, tarik ke universitas. Nah, kalau begitu teman-teman yang sudah mengambil berpikir kritis perlu ngambil lagi nggak mata kuliah dasar umum wajib universitas? Perlu lagi nggak? Jawabannya apa? Coba saya mau tanya ini, Nathaniel, Fritz. Kalau Anda sudah ngambil mata kuliah berpikir kritis yang tadinya kodenya EC gitu kan ya, EC berapa saya lupa. Perlu lagi ya ambil mata kuliah dasar umum wajib universitas? Nah, ini loh, jangan-jangan Anda ini nyantol nama tapi nggak ada orangnya ini. Yang saya takutkan begini nih. Nanti kalau hadir Pak. Pas benar-benar konsultasi terus, oh saya hadir tapi nama tol lah. Ini saya nggak mau ini kalau begini nih ya. Ini BPMM sudah repot-repot loh memfasilitasi loh ya. Nanti sudah capek-capek memfasilitasi teman-teman cuma nyantol nama aja ini. Nah, saya nggak mau ini.
Ya kasihan teman-teman BPMF gitu. Amelia, tolong bantu jawab Amelia. Enggak, Pak. Kenapa kok enggak? Karena nilainya enggak C. Maksudnya enggak di bawah C. Ah, kenapa gitu jawabannya? Kalau berpikir kritis, Anda sudah ngambil ya di mata kuliah kemarin, sudah lulus. Lulus itu nilainya apa, Amelia? Di atas C, Pak. Hah? Nilai C ya, dan di atasnya. Kalau CD lulus enggak? Kenapa, Pak? Kalau nilai CD lulus enggak? Enggak. Enggak, betul ya. Coba didalami lagi gitu kan, CD ya, coba didalami lagi gitu ya. Jadi CD enggak lulus ya teman-teman ya, walaupun ada C-nya ya, itu enggak lulus itu ya. Berarti harus diulang. Nah, kalau diulang berarti menggunakan kode yang baru, DX301. Tapi kalau sudah lulus ya, sudah ngambil itu enggak perlu ngambil lagi ya. Karena sudah diakui. Nah, ini ya. Maksudnya supaya tidak merugikan mahasiswa, ya kan sudah ngambil, sudah lulus ya sudah diakui. Enggak perlu ngambil lagi. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti angkatan 2019 dan 2020 bingung. Lah ini kok beda, ngambil lagi. Jangan. Kalau sudah ngambil, sudah lulus, nilainya C loh ya. Nah, nggak usah ngambil lagi. Tapi kalau CD, D atau E harus diulang. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya sampai bagian ini ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah bersama aras fakultas. Nah, ini ya. Mata kuliah bersama aras fakultas. Kalau Anda perhatikan teman-teman ya, jumlahnya tadi beda ya, 35 sama 25 ya, 35 dan 25. Nah, ini ya, 35 dan 25. Berbeda ya? Ya betul, karena ada SKS yang diambil untuk mata kuliah universitas gitu. Bukan kami yang mengurangi, tapi karena universitas yang minta itu gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau pengantar akuntansi masih sama, clear, nggak ada masalah. Ya, pengantar ilmu ekonomi, nah ada nggak di mata kuliah aras wajib fakultas? Ini sekarang tidak ada teman-teman. Nah, ya tidak ada. Nah mungkin ada yang bertanya, loh Pak, terus kalau saya sudah ngambil mata kuliah itu sudah lulus gimana? Ya sudah, enggak apa-apa, tetap diakui. Nah, tolong dicatat baik-baik ya teman-teman ya. Pengantar ilmu ekonomi, kalau sudah ngambil, sudah lulus, bagaimana? Tetap diakui. Jangan khawatir itu dihilangkan. Enggak, tetap kami akui sebagai mata kuliah aras fakultas. Gitu. Jelas ya? Nah, terus mata kuliah berikutnya mikro dan makro. Sama, enggak ada perubahan. Yang berubah adalah ini teman-teman, perekonomian Indonesia. Nah, perhatikan ya, yang saya kasih garis hijau ya. Ini kodenya berubah ya, tadinya 420 sekarang menjadi 424. Ya kan? Lihat, kenapa berubah? Karena SKS-nya berubah. Tadinya 3 jadi 2. Nah, kok berubah? Iya ya, karena kami harus menyesuaikan. Ya. Universitas yang punya mau ini kita harus menyesuaikan ini. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah perekonomian Indonesia, ya, kemudian nilainya itu tidak lulus, ya berarti kan harus ulang ya. Ulangnya kapan? Ya sekarang. Semester 1 2021 2022 gitu. Kodenya apa? Masih bisa pakai kode yang lama 3 SKS. Jelas ya? Nah, jadi nggak perlu ngambil yang baru. Kalau yang baru nanti selisih 1 SKS, iman-iman nanti, ya. Nah, masih bisa ngambil yang lama. Tetapi nanti kalau sudah masuk tahun akademik 2022, masih ada nggak mata kuliah perekonomian Indonesia dengan 3 SKS? Masih ada nggak teman-teman? Coba Mbak Kori. Nah, saya tanya ini biar sekalian Anda ngerti nggak yang disampaikan. Mbak Kori. Mbak Kori Ya, angkatan berapa ini ya? 2020 ya? 20. Nah, Mbak Kori, kalau nanti di tahun 2022, ini mata kuliah perekonomian Indonesia dengan 3 SKS masih ada lagi nggak? Enggak. Nggak ada, betul. Kenapa? Karena sudah pakai kode yang baru 424 gitu, ya. Nah, kapan ngambilnya? Ya sekarang kalau mau ngulang. Ini buat teman-teman yang 2019 atau 2018 ya. Kalau Anda yang 2020 kan belum ya. Karena syaratnya kan minimal 85 SKS gitu ya. Anda kan belum sampai ke sana kan ya. Nah, ini yang
2018 dan sebelumnya. Mungkin Mbak Dina ini yang sudah, kalau mau ngulang ya Mbak Dina, tapi Mbak Dina nggak ngulang kok, nilainya bagus-bagus kok Mbak Dina ya, nilainya A+, gitu ya. Oke, kemudian bahasa Inggris. Ya, ini mungkin bahasa Inggris ini yang teman-teman angkatan 2020-2019 ini ya. Bahasa Inggris ini perubahan kode ya, teman-teman ya, perhatikan. Tadinya GE 100, sekarang GE 103 ya. Kenapa? Karena SKS-nya berubah dari 3 menjadi 2 SKS ya. Kalau teman-teman mau ngulang dengan 3 SKS, maka ulanglah di tahun 2021-2022. Ya, tahun akademik sekarang, silakan Anda ulang. Karena nanti kalau sudah lewat tahun 2021-22 tahun akademik, maka nanti yang dipakai utuh ini. Gitu, ya. Matematika, ekonomi dan bisnis masih sama. Statistik, lihat teman-teman, ini juga berubah ya, tadinya 3 SKS jadi 2 SKS, ya. Kemudian begitu juga dengan manajemen organisasi dan kewirausahaan, ya. Ini jumlah SKS-nya menurun. Oke. Baik, sampai pada bagian ini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Supaya teman-teman nanti bertanya langsung teknis, gitu ya. Jangan kemudian ngumpul dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Langsung aja nggak apa-apa ya, Mbak Yuliana ya. Pak. Ada pertanyaan tidak? Cukup jelas ya. Nah, kalau cukup jelas, bisa nggak teman-teman acungkan jempol? Nah, kalau enggak, nah, gitu Amelia keren itu ya, acungkan jempolnya 2 ya. Terima kasih Mbak Yulian. Yang lain kemana ini ya, jempolnya ya? Oke, Patricia terima kasih. Yang lain jelas nggak? Jempolnya di mana? Supaya saya bisa paham bahwa teman-teman hadir ya, jangan kemudian hanya nyantol nama aja ya. Oke, jelas ya? Baik, saya bisa lanjut ya ke bagian berikutnya ya. Oke, yang berikutnya ini teman-teman. Nah, sekarang aras program studi. Nah, kalau pada aras program studi, tadi saya sudah sampaikan, berpikir kritis, ini kan jadi mata kuliah universitas ya. Maka di kurikulum yang baru nggak ada lagi. Nah, gitu. Ya. Tapi prinsipnya kalau teman-teman sudah ambil, tetap kami akui. Nah, jadi perlu lagi ngambil lagi dengan kode baru? Tidak usah. Ya. Sejauh Anda sudah lulus, tidak perlu ngambil lagi. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini sama Debbie. Debbie, ini nggak ada NIM-nya ya, saya bingung ini angkatan berapa ini. Debbie, ada nggak Debbie ini? Debbie, DEBBY, ya, nggak ada NIM-nya kok. Mbak Dina ngerti Mbak Debbie ini yang mana ya? Angkatan berapa ya? 2019 ya Pak. 2019 ya. Debbie ada di tempat nggak ya? Ini kalau videonya nggak dihidupkan ya repotnya begini nih. Nggak tahu di tempat bener apa enggak gitu. Ini yang saya bisa paham ya cuman Mbak Amelia yang ada di tempat ini. Ya karena videonya dihidupkan gitu. Nggak tahu sambil main game atau apa saya nggak tahu ya. Oke, Ifah. Nah, Ifah ki sopo iki? Ifah 2019. Hilang malah. Ariadna. Nah, Ariadna. Silakan hidupkan videonya, enggak apa-apa wis. Biar saya ngomong sebentar sama kamu. Ariadna. Ya Pak, bentar. Hah? Ariadna? Ini Ariadna ada nggak ya? Ada Pak. Ada ya? Oke. Aku mau tanya Mbak Ariadna. Kalian sedang orientasi mahasiswa baru ya? Sedang UMP yang 2020? Iya ini Ya, Pak Pak. rata-rata. Astaga, lah ini barengan ngene iki lak piye kalian tuh membagi pikiran ya, satunya sosialisasi, satunya OMP. Lah nanti kalau nggak mudeng ya aku jadi salahke loh Mbak Dina. Ternyata yang 2020 sedang sosialisasi OMP ini ya. Waduh. Oke, Mbak Dina aja yang jawab pertanyaan saya wes. Mbak Dina, berpikir kritis dapat nilai apa Mbak Dina? Ada, Pak. Oh ya, nah wes ayo berarti nggak usah ngulang ya. Ya, nah ini kan di mata kuliah yang kurikulum baru nih nggak ada nih. Tetap diakui nggak Mbak Dina? Tetap.
Tetap ya. Nah, jawabannya mantap, tetap gitu kan ya. Nah, teman-teman Anda lihat ya. Jadi tetap diakui gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih sekarang. Kalau di program studi tadi jumlahnya berapa? 55 ya teman-teman ya, 55. Nah, kami berupaya supaya tetap 55. Kami masukkan apa nih? Mata kuliah ekonometrika lanjut gitu. Mata kuliah ekonometrika lanjut tadinya kan mata kuliah pilihan ya, pilihan program studi ya. Nah, sekarang kami masukkan ini. Wah, ya. Mungkin Mbak Dina geleng-geleng, aduh pusing aku. Enggak, teman-teman. Kami ingin membekali Anda supaya jadi analis. Nah, analis itu bicaranya menguasai alat gitu, ya. Menguasai alat. Kalau teman-teman kemarin ikut tulis bareng gitu ya, yang diadakan teman-teman IMI, saya nggak tahu Mbak Dina ikut apa enggak ya. Itu kemarin Mas Adrian menyampaikan, kalau kita menguasai alat, maka kita bisa menulis dengan baik gitu. Ya, kita bisa menganalisis dengan baik. Oleh karenanya, kami sepakat di Prodi, kami tambahkan ini ekonometrika lanjut supaya teman-teman kuat di alat. Ya, tidak hanya ekonometrika dasar, tapi juga ekonometrika lanjut, gitu ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang mata kuliah tugas akhir, ya, mata kuliah tugas akhir. Mata kuliah tugas akhir isinya apa? Yang pertama adalah metodologi penelitian, ya. Kemudian ada rancangan tugas akhir, dan ini tugas akhir lanjut. Ya. Nah, yang hijau ini kalau Anda perhatikan kodenya berbeda. Mengapa? Karena jumlah SKS-nya berbeda, teman-teman. Yang tadinya 9 sekarang jadi 6. Gitu. Ya, tadinya 9 jadi 6. Nah, ini teman-teman yang mengambil mata kuliah tugas akhir, khususnya yang sudah lebih dari 130 SKS, Anda bisa mengambil dengan kode lama. Ya. Nah, khususnya untuk tahun transisi ini ya, tahun 2021-2022. Tapi selebihnya dari itu, maka Anda mengambil yang 6 SKS, gitu. Ya. Jadi kalau nanti sudah masuk tahun akademik 2022 ya nggak ada lagi, ini sudah hilang. Yang 9 SKS sudah hilang. Nanti pakainya yang ini, gitu. Jelas ya, ini untuk mata kuliah tugas akhir. Kemudian yang berikutnya, nah ini mata kuliah dasar umum wajib universitas yang pilihan tadi, ya. Ini ada macam-macam ya, ada pramuka dan sebagainya. Ini pramuka belum bisa muncul karena kodenya belum lengkap, karena belum disiapkan, ya. Yang kodenya lengkap ini yang sudah bisa Anda ambil, ya, yang sudah bisa Anda ambil. Nah, mungkin ada yang bertanya, Mas Hera, nanti prioritasnya seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan prioritasnya pengambilan itu seperti apa, ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian mata kuliah praktek atau yang teman-teman biasanya mata kuliah magang gitu ya. Ini tetap tidak ada perubahan, ya. Ada praktek kerja lapangan, ada call for paper, ya, ada praktek penelitian, ada sertifikasi, ya. Nah, sekaligus teman-teman, ini saya mau mengingatkan, kalau teman-teman mengalami kesulitan yang 4 ini, ya, kan sekarang sedang PPKM nih, ya, kita nggak boleh kemana-mana, ya. Teman-teman kejar yang ini, yang call for paper ini, caranya bagaimana? Ayo nulis bareng-bareng, ya. Jadi teman-teman kemarin yang ikut kegiatan tulis bareng ya di fakultas, di kegiatannya ini sebetulnya arahnya ke sini, ya. Kalau Anda nulis bareng-bareng, misalkan 2-3 teman berkumpul, ya, nanti dibimbing salah seorang dosen. Masukkan publikasi di jurnal. Maka keempat teman ini ya, atau mungkin 3 teman ini, 2 teman ini nanti bisa mendapatkan nilai yang sama, ya. Mungkin namanya urutannya tidak sama tapi nilainya sama. Itu satu, ya. Artinya apa, bebannya kan ditanggung bareng-bareng kan jadi lebih ringan ya. Nilainya bareng-bareng, ya. Kemudian yang kedua, ya, tidak hanya masalah publikasi tapi kemudian juga ada insentif loh teman-teman ya. Karena mulai Maret tahun 2020 Anda yang menulis publikasi ya bareng sama dosen loh ya, tidak boleh sendiri, bareng sama dosen itu akan dapat insentif publikasi, ya. Nanti data Anda akan dimasukkan dosen bersangkutan. Ini contoh. Kemarin saya nulis bareng sama Maria Agape. Aku lupa Maria Agape itu angkatan berapa ya? Aku lupa. Mbak Dina ingat nggak Mbak Dina? 2018, Pak. 2018 ya. Nah, nulis bareng sudah terbit di jurnal Edu Humaniora. Ya. Nah, kemudian datanya sudah saya masukkan ke STARS.
Ya, ternyata dapat poin berapa itu? Untuk profesional dapat 100 langsung masuk. Poin kredit keaktifan mahasiswa dapat 1 dulu ya. Kemudian saya juga sudah masukkan juga nomor rekeningnya. Karena apa? Nanti kalau sudah diverifikasi oleh lembaga layanan kemahasiswaan atau dulu namanya BIKEM, kalau sudah terverifikasi nanti ada insentif publikasi. Ya, uangnya masuk kemana? Langsung ke rekening mahasiswa, enggak ke saya loh ya, langsung ke mahasiswa. Nah, gitu. Ya, kan asik ya. Jadi teman-teman, walaupun ini pandemi, Anda bisa dengan dosen-dosen Anda nulis bareng yuk gitu. Ya, sambil nyicil yang 24 ini. Nah, kan nanti bisa lulus lebih cepat gitu, ya. Jadi jangan kemudian ngelokro, jangan kendor semangat, jangan ya. Nah, coba kalau Anda nulis bareng-bareng. Yang ini nyari data, yang ini nyari jurnal, yang ini ngolah, nanti dibimbing sama dosennya, loh, cepet loh jadinya, ya. Nah, terlebih nanti kalau ada mata kuliah yang mendukung itu, ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah ini, praktek penelitian, ya. Misalkan Prof Gatot Sasongko mengajak Mbak Yuliana untuk jadi pencari data, ya. Yuliana, tolong Anda cari data, gitu, ya. Untuk apa? Untuk penelitiannya Prof Gatot. Nah, nanti bisa dapat 6 SKS ini, pengumpulan data. Ya. Nah, ternyata yang nyari data itu Mbak Yuliana, yang ngolah data itu Mbak Dina. Nah, Mbak Dina dapat 6 SKS juga di sini. Nah, gitu. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi, sekarang itu kalau Anda ini cermat, ya, kita bisa lakukan itu dengan baik. Ya. Nah, ini ya. Jadi untuk mata kuliah praktek masih sama, ya. Nah, saya sampaikan hal yang tadi itu supaya teman-teman bisa mensiasati ya, jangan kemudian ketika pandemi menjadi tidak bersemangat. Harusnya bersemangat, ini kesempatan untuk ngebut. Nah, kira-kira gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, mata kuliah pilihan program studi di kurikulum lama masih ada ya. Nah, yang baru ini kan sebenarnya nggak ada ini, berendah. Kan nggak ada ini. Tadi kan seakan-akan dihilangkan gitu ya. Nah, ini kami sepakat di Prodi, kita akan masukkan menjadi mata kuliah praktek. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi mata kuliah praktek kan ada apa tadi? Ada yang praktek kerja lapangan, ya kan? Ada yang call for paper, gitu kan ya? Kemudian ada yang praktek penelitian, gitu kan ya? Ada yang sertifikasi, ya kan? Nah, sekarang pilihannya kami tambah lagi biar lebih banyak, ya. Anda mau pilih yang mana? Nah, sekarang kami tambahin yang ini. Ada praktek analisis keuangan mikro, praktek analisis kesehatan keuangan BPR, ya, praktek analisis dampak kebijakan dan seterusnya sampai kepada praktek analisis kualitatif. Ya. Ini bisa menjadi mata kuliah praktek. Gitu. Nah, di sini SKS kami hitung 3 SKS gitu. Ya, contoh ini, contoh. Anda nulis publikasi 1. Ya. Kemudian membantu dosen nginput data. Berarti sudah dapat berapa itu? Berapa? Publikasi 1. Berarti 6 SKS ya. Kemudian input data, bantu dosen penelitian. Dapat berapa lagi? 6 SKS. Berarti berapa? 12. Gitu kan ya? Terus Anda ngambil mata kuliah misalkan praktek analisis dampak kebijakan. Berarti dapatnya berapa sekarang? 15. Gitu kan ya? Nah, terus Anda ngambil mata kuliah praktek analisis input-output. Dapatnya berapa sekarang? 18. Gitu kan? Dan seterusnya. Jelas ya teman-teman ya? Jadi mata kuliah pilihan program studi ini kami rubah menjadi mata kuliah praktek, gitu, ya, supaya apa? Teman-teman tidak dirugikan, gitu, ya, teman-teman tidak dirugikan. Jelas ya? Jadi supaya yang tadi yang mata kuliah praktek tadi sekarang menjadi banyak pilihannya, ya. Kalau kita tidak bisa ke lapangan nggak apa-apa, tetapi kita bisa tetap praktek. Praktek caranya gimana? Pakai data-data sekunder kan bisa. Kira-kira begitu. Jelas ya teman-teman ya. Ini contoh misalkan, Pak ini kok ada praktek analisis ekonomi transportasi. Nanti gimana ya? Kemarin saya bincang-bincang sama Mbak Nina. Oh nanti kita bisa pakai mobile Google Mas. Nah misalkan gitu, ya kan? Nah itu kan pakai data sekunder ya teman-teman ya. Nah kita bisa analisis. Contoh misalkan dari praktek analisis ini kemudian ya
ada 2-3 mahasiswa ngumpul bareng sama Mbak Nina nulis masuk ke jurnal. Dapatnya berapa SKS coba? Yuliana, dapatnya berapa SKS? Ngambil mata kuliah praktek analisis ekonomi transportasi, terus hasilnya masuk ke publikasi. Dapatnya berapa SKS jadinya? Dibantu Mbak Dina, berapa Mbak Dina jadinya? 6. Dapatnya totalnya berapa? 6, 3, 9. Jadinya 9 toh, bener nggak? Ya kan? Mata kuliah praktek analisis ekonomi transportasi sudah 3 dulu kan ya? Nah, kalau itu nilainya lulus dapat C misalkan ya, berarti dapat 3 kan? Nah, terus hasilnya dimasukkan publikasi, ya. Nanti dapat yang call for paper gitu kan ya? Berarti dapat berapa? 6. Berarti sudah dapat berapa sekarang prakteknya? 9. Loh. Enak apa ora itu kira-kira? Enak atau? Lah iya, ya. Jadi maksud kami adalah supaya teman-teman itu segera lulus gitu loh, ya. Segera lulus diuntungkan dengan perubahan kurikulum ini gitu, ya. Jadi kami berpikir jangan sampai pandemi ini membuat kita jadi lambat, enggak, tapi bisa lebih cepat. Nah, kami kembalikan kepada teman-teman ya bagaimana mensiasati. Gitu ya. Jelas ya untuk mata kuliah yang ini ya, pilihan program studi ya. Jadi kami alihkan menjadi mata kuliah praktek. Ya, kami alihkan jadi mata kuliah praktek. Jelas? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak teman-teman? Cukup jelas ya? Kalau jelas jempolnya mana nih? Loh, iya toh ya, saya harus memastikan dulu toh. Kalau jelas ya jempolnya mana gitu. Ya, terima kasih ya. Nah, gitu. Nah, nanti tolong ya Mbak Dina ya, ini dicatat ya, bagaimana respon mahasiswa ya terhadap sosialisasi ya. Nanti jangan-jangan bilang, Mas Era, penjelasannya kurang jelas karena banyak yang tidak ikut. Lah, iya tidak ikut ini bahaya nih ya, gitu ya. Jadi tolong Mbak Dina ya, ini juga dicatat ya, respon mahasiswa, antusiasmenya juga. Gitu, ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk perbandingan komposisi mata kuliah pasak bumi mutu ya. Jadi tadi kalau yang lama itu ada 11 mata kuliah, sekarang jadi 10 karena pengantar ilmu ekonomi kemudian dihapus. Ya, dihapus. Tapi ingat ya, kalau sudah Anda ambil tidak akan dihapus. Jelas ya? Kalau sudah Anda ambil tidak perlu dihapus. Karena tetap kami akui. Jelas ya? Karena kalau dihapus, berarti lulusnya jadi lama nggak? Jadi lama, ya kan? Nah, kalau sudah diambil, tetap diakui. Jadi nggak usah khawatir ya, Mbak Dina nggak usah nangis, nggak usah. Ya. Jadi kalau sudah ngambil PIE, nilainya sudah A, ya sudah, diamkan aja. Tetap kami akui. Ya, jelas ya? Tapi kalau nilainya dapat D gimana Pak Era? Ya diulang. Kapan kesempatannya? Tahun akademik 2021-22. Jelas ya? Nah, selebihnya kami tidak akan sediakan lagi. Jadi 1 tahun akademik ini kami siapkan, teman-teman. Bagi yang mau ngulang, ya. Tapi kalau lebih dari tahun akademik itu tidak kami sediakan lagi. Jelas ya? Karena waktu penyesuaiannya memang hanya 1 tahun, gitu. Ya, 1 tahun. 1 tahun itu sudah lebih dari cukup, gitu ya. Nah, ya teman-teman. Nah ini daftar alir yang baru, ya daftar alir yang baru. Ini kemarin kami alot banget dengan universitas, ya. Kami tawar menawar dengan universitas karena sebetulnya teman-teman supaya Anda tahu, universitas itu minta 20 SKS-nya itu harus di tahun pertama. Anda bisa bayangkan 20 SKS yang tadi MDU tadi harus di sini semua teman-teman, ya. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Kalau yang warna merah ini, nah yang merah ini ya, ini merah ini universitas, ya khususnya yang ini saya lingkari ya, yang lingkari ini harus dihabiskan di tahun pertama. Anda bisa bayangkan, kalau yang tahun pertama itu 36 SKS dikurangi 20, jadinya berapa? Kita dapat jatah 16 kok, ya. Itu berarti apa? Mata kuliah yang harus kita kuasai di tahun pertama mundur semua, benar enggak? Ya kan? Nah, kami tawar-menawar, enggak boleh begitu. Kami tetap harus menyediakan untuk mahasiswa tahun pertama gitu, ya.
Hanya setelah kami tawar-menawar diperbolehkan hingga tahun kedua. Ya, ini termasuk yang mata kuliah umum ini, yang 8 SKS ini. Jadi 28 itu bisa diselesaikan di 2 tahun pertama. Itu sebabnya teman-teman, kalau Anda lihat di sini masih ada mata kuliah fakultas dan universitas dan prodi yang bisa kita perjuangkan gitu, ya. Supaya apa? Teman-teman punya dasar yang kuat gitu. Coba kalau ini yang merah ini di tahun pertama dan tahun kedua. Oh, ini di tahun pertama semua. Berarti ini daftar alir yang warnanya kuning dan hijau mundur semua, benar enggak? Iya kan? Anda bisa bayangkan kuliahmu terus piye gitu kan? Nah, kami nggak mau. Kami tetap pengen supaya ini ada di depan, ya. Nah, ini gambarnya kami sederhanakan. Kami pilih ya, yang ini yang MDU tak taruh di bawah supaya kelihatan jelas. Nah, yang warnanya hijau ini dibuka di tiap semester, berarti apa? Ganjil, genap, dan antara, gitu ya. Yang warnanya kuning itu berarti dibuka hanya 2 semester ya, ganjil dan genap. Jelas ya teman-teman ya? Nah, yang hijau itu berarti apa? Tiap semester, ya. Yang kuning itu apa? Itu adalah ganjil dan genap, ya, 2 semester. Nah, kalau yang merah apa itu? Merah itu miliknya universitas dan negara, ya. Nah, kalau yang biru tua itu PBMT. Nah, kira-kira gitu, ya, PBMT. Nanti di buku kurikulum nanti akan dicantumkan keterangannya, gitu, ya. Baik, sampai pada bagian ini dulu. Ada pertanyaan tidak? Jadi waktu kami bikin daftar alir ini kami diskusinya alot dengan universitas. Karena universitas mintanya 20 SKS itu di tahun pertama. Anda bisa bayangkan kalau di tahun pertama 20 SKS, ya kasihan adik-adikmu yang 2021, ya kan? Gitu kan? Nah, ini kami mintanya seperti ini. Dan ternyata disetujui ya, setelah diskusinya alot gitu ya. Jelas ya teman-teman ya? Nah, nanti teman-teman yang angkatan 2020, 2019 nanti tinggal ngikutin aja ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa prioritasnya seperti apa toh? Nah, prioritasnya seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah lihat apakah mata kuliah PBMT sudah kamu ambil semua. Dan ingat ya, harus minimal C. Kalau CD berarti dianggap tidak lulus, ya, harus diulang. Jelas ya? Nah, tadi ada PIE. Kalau PIE-nya dapat nilai CD ya diulang. Kapan waktunya? Nah, ini kesempatannya tahun akademik 2021-22, ya. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah wajib negara yang 8 SKS. Ya, 8 SKS. Sudah ngambil ini belum? Kalau sudah ngambil semua, oke, clear. Ya, nanti selesai. Terus yang nomor 3 adalah penciri fakultas atau mata kuliah bersama aras fakultas. Nah, sudah diambil semua belum? Nah, kalau ada yang belum diambil, silahkan diambil, ya, sesuai sesuai dengan kurikulum. Nah, kalau belum ngambil, berarti lihat kurikulum baru. Ya, kalau sudah ambil dan lulus, berarti aman. Artinya itu tetap diakui. Ya, tapi kalau sudah ngambil belum lulus, ya, kalau Anda ingin ngambil mata kuliah yang sama, waktunya kapan? Sekarang, ya, tahun 2021-2022. Ya, kalau lewat tahun 2021-22 ada berbagai kemungkinan, bisa saja mata kuliahnya nggak dibuka lagi, ya kan? Bisa saja ya. Nah, atau nanti SKS-nya berubah, tadinya 3 menjadi 2. Ya, tadi kan ada contoh misalkan manajemen organisasi, tadinya 3 SKS jadi 2 SKS, gitu kan ya. Kewirausahaan tadinya 3 SKS jadi 2 SKS dan seterusnya. Ya. Kemudian mata kuliah rancangan tugas akhir dan tugas akhir. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah penciri program studi. Nah, ini tadi ada yang teman dosen tanya, Mas Hera, kalau mata kuliah pilihan program studi sudah diambil, padahal di kurikulum baru kan nggak ada mata kuliah pilihan program studi itu, gimana? Nah, itu akan tetap diakui sebagai mata kuliah program studi. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ada mata kuliah pilihan yang sudah Anda ambil, tapi di kurikulum baru tidak ada, itu akan kami akui di mata kuliah program studi. So, jangan khawatir. Ya. Kemudian prioritas berikutnya adalah mata kuliah praktek. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah memenuhi 144 SKS, clear, selesai. Tidak ada masalah. Tapi ingat, urutan prioritasnya mau dari mana? Dari PBMT,
ya. Ini kemudian wajib negara, ya, penciri fakultas, ya, kemudian tugas akhir, kemudian pilihan program studi, baru praktek, dan MDU universitas. Nah, ini khususnya yang angkatan 2019-2020, ya. Tapi kalau yang 2021 tetap sesuai dengan kurikulum yang baru. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman penjelasan saya mengenai kurikulum. Harapannya kami bisa mengantar teman-teman jadi sarjana kayak kakak angkatan. Gitu ya. Oke, sampai pada bagian ini dulu. Ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan kurikulum? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Sambil menunggu saya tak minum dulu ya. Ini disediakan sama BPMF minum. Oke, ada pertanyaan tidak berkenaan dengan kurikulum? Silakan kalau mau disampaikan. Oh, maaf Pak Era, tadi yang Pak Era tanyakan tentang PPT tadi ternyata belum di-share lewat email. Yang mana ya? Yang PPT awal tadi ya Kak Gini? Yang dari fakultas belum dikirim lewat email? Yang dari fakultas itu isinya cuma sebentar. Atau saya kasih di sini aja ya, di kolom chat aja ya. Oh iya, boleh Pak. Udah di-share Yang dari formulir email prodi. Oh, formulir. Enggak, kan Pak Era tadi tanya yang PPT waktu awal buat apa itu share screen Pak Era. Dari Bu Wakil Dekan. Nah, itu belum ada Pak. Mbak Lia itu ada di Google Drive nggak ya Mbak Lia ya? Ada kok Pak, udah Ada. saya share ke mahasiswa juga, dua grup itu materi MBKM sama sosialisasi kurikulum. Oh iya. Coba dibuka di situ deh. Kan ada 2 Google Drive ya, ada sosialisasi kurikulum, di dalamnya ada formulir pengambilan mata kuliah, ada kurikulum IE, ada sosialisasi dari Wadek. Coba di situ kayaknya di situ ada semua. Coba dicek dulu. Begitu ya Mbak Lia ya, mestinya ya di Google Drive kayaknya ya. Ya, di Google Drive. Ya, coba dicek dulu. Nah. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Saya persilahkan. Ini angkatan 2020 luar biasa ini ya. Ikut UMP lanjutan sama ikut sosialisasi. Wah, luar biasa ini. Kalau saya nggak bisa ya. Satu-satu ini saya ini. Oke. Ada nggak pertanyaan teman-teman? Nah, teman-teman, saya berharap ya yang hadir saat ini, kalau misalkan ada pertanyaan dan kemudian belum bisa ditanyakan sekarang, tidak apa-apa. Tapi tolong ya nanti disampaikan langsung ke saya atau ke lewat Mbak Dina di BPMF. Atau siapa ya teman-teman di BPMF, siapa Mbak Dina selain jenengan? Ini kalau ada Yuliana Agilita sama Ada Yuliana? Oh, sama Sukma ya. Nah, berarti kalian bertiga ya. Berarti lewat kalian bertiga nanti bisa disampaikan ke Prodi gitu ya. Jangan tanya ke yang lain ya. Apalagi tanya sama yang nggak hadir saat ini. Waduh, ya. Nanti orang buta nonton orang buta, kecemplung nanti kan ya. Wong ada Mbak Dina, ada Mbak Yuliana sama Mbak Sukma. Nanti teman-teman tolong kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan sekarang lewat ketiga teman ini, gitu ya. Supaya nanti pertanyaan langsung ke sumbernya, ya, jangan ke yang lain gitu ya. Takutnya nanti tanyanya ke Mbak Google, tanya ke Facebook gitu ya, malah jawabannya nggak karu-karuan gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke bagian berikutnya, boleh Mbak Yuliana? Ya. Maaf Pak Era, yang PPT itu memang tidak ada di drive dari fakultas sih Pak yang. Oh gitu. Iya. Belum muncul ya? Iya. Oke. Baik, nanti gini, saya akan tanyakan ke Bu Wadek dulu ya. Ke Bu Wadek dulu, boleh nggak saya share ke mahasiswa? Gitu. Ya, Karena sebenarnya itu kan informasi dari fakultas ya mestinya ya. Tadi pagi kan Mbak Nesya sebagai sekretaris fakultas juga nge-share kan Pak ya.
untuk dosen-dosen juga itu yang materi MBKM sama sosialisasi kurikulum. PPT-nya yang nggak ada ternyata. Gitu. Oh iya. Lainnya lengkap sih. Oh iya. Baik, nanti saya sampaikan aja ke Bu Adek. Boleh nggak? Kalau boleh nanti langsung aja ya di sini ya, di kolom chat nanti saya share gitu, nggak apa-apa ya Mbak Yuliana ya, langsung biar bisa diunduh sama teman-teman gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya masuk ke bagian berikutnya mengenai MBKM ya. MBKM. Bentar, saya siapkan dulu ya. Oke, baik. Ini mengenai MBKM. Sudah bisa terlihat dengan baik? Udah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nah, mengenai MBKM, ya kami merunut kepada universitas, ya. Jadi, sorry. Ini teman-teman. Jadi MBKM itu, loh kok yang ini? Nah, yang MBKM ini adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi, ya. Bisa diikuti mahasiswa maksimal 3 semester, baik di dalam maupun di luar program studi, ya. Nah, bentuknya ada berapa? Ada 4, ya. Yang pertama, prodi berbeda dalam satu perguruan tinggi. Nah, ini tadi yang dimasukkan ke dalam 20 SKS tadi, yang dituliskan oleh universitas adalah whole person education, ya. Yang 20 SKS. Contoh misalkan, Mbak Yuliana pengen mendalami tentang lingkungan, nah, mungkin bisa belajar integrasi biologi, ya, integrasi biologi misalkan, ya. Nah, nanti kemudian ngambil ekonomi SDAL, kan ada ya di tempat kita ya. Nah, ini jadi teman-teman nanti bisa melengkapi mata kuliah yang sudah Anda ambil dengan mata kuliah pilihan tadi, yang wajib universitas tadi, yang 20 SKS tadi. Ya. Kemudian bentuk yang kedua dan yang ketiga, ini prodinya sama di luar PT, atau prodi berbeda di luar PT. Artinya terjadi pertukaran pelajar. Ya. Contoh misalkan, Anda mengikuti kuliah dengan mahasiswa UGM. Nah, berarti kuliahnya di mana? Kebetulan Anda ikut kuliahnya di program studi ilmu ekonomi, ya, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, ya. Berarti prodi yang sama di luar PT. Nah, ini kayak pertukaran pelajar jadinya, ya. Nah, kebetulan karena sekarang sifatnya daring, ini jadi lebih mudah lagi, ya. Jadi lebih mudah lagi, ya. Atau prodi berbeda di luar PT. Contoh misalkan Anda belajar mengenai ini ekonomi publik, kemudian Anda pengen mendalami akuntansi pemerintahan, kemudian belajar di STIE KPN, ya, di prodi akuntansi, boleh nggak? Boleh, ya. Nah, nanti mata kuliah itu misalkan nanti bisa Anda lihat ya, di sana ditawarkan nggak untuk diambil oleh mahasiswa yang berbeda dari universitas yang berbeda misalkan, ya. Nah, kemudian bentuk yang keempat ini adalah kuliah praktek. Nah, tentu karena kuliah praktek, ya, bentuknya non perguruan tinggi. Nah, ini nanti bisa kuliah praktek di lembaga atau perusahaan, ya. Nah, MBKM di sana ada 2, bisa dari prodi, bisa dari pemerintah. Nah, pemerintah ada 9 program, ya. Nah, kalau dari prodi di sana mata kuliah ini bentuknya adalah mata kuliah praktek yang kemudian divalidasi oleh LLDikti, ya, pada laporan MBKM. Atau Anda bisa mengambil di sini, ya, mata kuliah ini yang 20 SKS tadi, ya. Kalau Anda mengambil ini, maka Anda sudah bisa mengambil MBKM, ya, dianggap mengambil MBKM. Nah, itu pilihan terserah kepada teman-teman, ya. Kalau Anda mau challenge yourself, misalkan ikut programnya pemerintah, boleh. Nah, nanti akan ada penyesuaian. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana penyesuaiannya, ya. Nah, ini teman-teman, ya, macam-macam MBKM yang dikelola oleh pemerintah, ya. Jadi ada kampus mengajar, ada magang bersertifikat, ya. Nah, ini salah satu kakak Anda atau teman Anda, mungkin ada yang kenal Mas Yohanes Krishna, ya.
Mas Yohanes Krista ini kemarin ngabari saya kalau dia sudah diterima untuk magang di perusahaan, ya, namanya Danone, dalam rangka MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Nah, ini bisa nanti jadinya di sini magang bersertifikat. Dapat berapa SKS ya Pak Saira? Nah, nanti kita lihat di sana dia berapa jam kerja. Nanti kita akan sesuaikan. Nanti ada aturannya, ya. Sekian jam kerja sama dengan sekian SKS, ada aturannya, ya. Aturannya bukan prodi yang bikin, tapi universitas yang bikin, ya, supaya semua program studi sama, gitu, ya. Kita ikut aja yang di universitas, ya. Kemudian ada studi independen bersertifikat, pertukaran mahasiswa, ya, kewirausahaan, penelitian, kemanusiaan, ya. Misalkan ada ikut programnya pemerintah di bidang kemanusiaan, misalkan, bisa, ya, pembangunan desa, misalkan. Ya, ini adalah program-program yang dikelola oleh pemerintah. Termasuk kalau Anda mau ikut ini mobilitas internasional mahasiswa Indonesia, artinya apa? Ya keluar negeri, gitu. Ya keluar negeri. Nah, hanya saja di situasi pandemi ini, apakah secara fisik atau daring, nanti akan ditunjukkan oleh pemerintah. Ya, nah ini teman-teman, ya. Kalau Anda ingin ikut program-programnya, ya di sini nanti ada alamat-alamat websitenya. Nanti silakan Anda bisa searching, kemudian bisa lihat, gitu, ya. Termasuk durasinya. Nah, yang perlu teman-teman pahami, ketika Anda mau mengambil mata kuliah MBKM milik pemerintah, tolong konsultasikan dengan program studi. Ya, dalam hal ini siapa? Wali studi dan Kaprodi. Ya. Supaya apa? Supaya kami bisa mengarahkan teman-teman ini sesuai dengan minat bakatmu atau tidak, gitu. Ya, jangan asal ngambil. Kalau asal ambil kemudian nanti di kemudian hari tidak berguna, kan eman-eman, ya kan? Ya, misalkan Anda pengen kemana, sesuai nggak dengan minatmu, gitu. Ya, supaya nanti itu bisa mendukung ketika Anda lulus nanti, mendukung ketika mencari pekerjaan dan seterusnya. Ya, artinya bahwa apa yang Anda ambil sekarang itu bermanfaat di kemudian hari. Ya. Nah, ini teman-teman tadi saya tunjukkan pada Anda, ya, wali studi dan kaprodi ini penting, ya, utamanya supaya bisa mengarahkan teman-teman, ya, sesuai dengan apa minat Anda nanti mau jadi apa. Nah, tentu nanti pada saat Anda ikut MBKM pemerintah nanti akan disediakan dosen pembimbing satu, gitu. Itu sebabnya lapor ke prodi, ya, jangan ambil sendiri kemudian lapor, jangan. Tapi lapor dulu, baru Anda ambil, ya, sesuai dengan diskusi dengan prodi dan wali studi. Nah, nanti kami bisa alokasikan satu dosen untuk membantu Anda, gitu, ya. Nah, ini teman-teman berkenaan dengan MBKM. Nah, konversinya seperti apa? Ya, ini dari universitas, ya. Nanti ada pengakuan SKS, ya, ada pengakuan SKS. Kalau misalkan SKS-nya ternyata lebih, nah, nanti akan ada surat keterangan pendamping ijazah. Ya, berarti kan MBKM itu kan 20 SKS, ya. Kalau ternyata yang dikerjakan itu lebih dari 20 SKS, terus bagaimana? Nanti ya ditambah ini, ya, ada SKPI nanti, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini, ya. Jadi kebijakan FEB untuk MBKM yang pertama adalah maksimum SKS ini, ya, kalau kita mau lihat yang pasal 18 tadi, di dalam universitas dengan program studi yang berbeda, kita bisa pakai yang ini, ya. Kemudian kalau misalkan itu berbeda, maksimal 40 SKS, ya. 40 SKS, ya. Ini dikelola oleh program studi atau dikelola oleh pemerintah, ya. Nah, konversi diatur oleh masing-masing prodi, ya. Nah, tentu kami akan mengacu kepada universitas, ya. Kejadiannya seperti apa? Nah, ini contoh aja, ya, bagaimana pemetaan kurikulum prodi, ya, dengan implementasi program MBKM, ya. Jadi misalkan Anda penyetaraannya seperti apa, nanti akan ada aturan mainnya. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi perguruan tinggi ini bisa memberikan pengakuan kepada pembelajaran kampus Merdeka di luar PT. Contoh misalkan, ya, 16 minggu sampai dengan 24 minggu, ini setara dengan 20 SKS. Ya. Kemudian kalau misalkan 24 minggu sampai 40 minggu, ini setara dengan 20 SKS plus 1 SKS per 1 minggunya. Ya, berarti kan ada kelebihan, ya, maka tidak sama dengan 20 SKS. Gitu.
Kalau 40 minggu sampai 48 minggu, ini sama dengan 40 SKS. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau lebih nanti ada SKPI tadi ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, alurnya bagaimana? Anda secara mandiri bisa mencari informasi, ya tadi ada websitenya, kemudian berkonsultasi kepada Kaprodi, ya ingat ya konsultasi ya, jangan kemudian kerjakan sendiri, jangan ya, supaya nanti Anda dapat dosen pembimbing ya. Kemudian Prodi bersurat kepada fakultas, ada surat izin, kemudian Anda daftar, ya, kemudian hasilnya seperti apa? Sampaikan kepada Kaprodi, ya. Sama seperti Mas Yohanes Krishna kemarin sudah lapor ke saya, juga lapor ke Prof. Gatot sebagai koordinator di Sinopis, ya. Kemudian nanti kalau sudah diterima, maka ada proses koordinasi antara prodi dan fakultas dengan PR1 supaya itu nanti bisa dimasukkan ke siasat. Nah, tentu ada penyetaraannya ya, tadi yang sekian minggu sama dengan berapa SKS dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya mengenai MBKM. Saya persilakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Silakan. Saya berharap penjelasan saya dari kurikulum sampai dengan MBKM tidak terlalu cepat ya. Saya berusaha supaya teman-teman juga bisa memahami dengan baik. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya tak kontak Bu Badek ya. Halo Pak Era. Ya, silakan. Ini ternyata saya kurang downloadnya. Jadi ini saya bisa share lagi ke teman-teman semua. Oh gitu. Iya. Oh iya. Gini, kalau begitu untuk yang sosialisasi dari Bu Badek boleh nggak saya cantumkan di sini di kolom chat? Yang PPT tadi ya, whole person ya? Iya, yang whole person. Iya, boleh MBKM. Pak, boleh. Bisa ya? Oke. Yeah. Berarti tak cantumkan di sini sekalian aja ya. Downloadnya. Apa-apa. Sekalian aja ya teman-teman ya, mumpung ingat ya. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilakan teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Ini kalau dengan bahasa batin saya nggak ngerti loh ya. Karena nggak nyambung ini. Umurnya kita udah beda jauh nih. Lalu Dina ketawa-ketawa toh. Lah iya. Dina tahu kok pasti ya. Ini di mana tadi? Oke teman-teman, ini sudah saya kirimkan ya, bentuknya PDF di kolom chat, sedang dalam proses. Nanti silakan teman-teman bisa unduh untuk melengkapi penjelasan saya hari ini. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung kita ketemu hari ini. Atau silakan Mbak Yuliana, Mbak Dina, Mbak Sukma mulai untuk bertanya ya nggak apa-apa lah gitu ya. Mbak Dina nih sukanya tanya-tanya. Silakan Mbak Dina. Aku nanti Pak jam 2. Oh gitu ya. Oh nanti jam 2 ya. Sekarang aja enggak apa-apa.
Jangan pertanyaan jangan disembunyikan nanti jam 2 sekarang supaya adik-adik juga dengar semua. Enggak apa-apa, silakan kalau ada pertanyaan. Siapa tahu juga itu pertanyaannya adik-adik sekalian. Ya, silakan. Sebetulnya saya mau bertanya, mungkin ini teman-teman angkatan 2020 dan 2019 belum mendapatkan, tetapi yang saat saya maba dulu itu PM kan dipaketkan sekaligus jadi 5 SKS, jadi namanya PM. Lalu di saat angkatan 2019 masuk, itu sudah dipecah menjadi PIE dan mikro sendiri-sendiri. Lalu ini dipecah lagi, PIE dihilangkan. Jadi PM itu sekarang ini hanya 3 SKS gitu ya Pak. Yang dulunya 5 jadi 3 karena PIE-nya tidak ada. Nah, semisal saya mau mengulang PIE, itu bagaimana ya Pak? Karena peralihannya agak beda gitu kan, dari 5 SKS jadi 3 gitu. Oke, makasih pertanyaannya bagus ini. Kurikulumnya berubah terus gitu kan ya. Aku ya bingung, namanya kita ngikuti aturan main ya. Bukan kita yang bikin, kita yang ngikutin aja. Tadinya 5 SKS ya Mbak Dina ya? 5 SKS itu PIE dan mikro, gitu kan ya? Nah, sekarang saya mau tanya, ini yang mau diulang yang 5 SKS atau yang 3 SKS? Yang mana? Yang mau diulang yang 2 plus 3. Jadi Oke, baik. Nah, kalau 2 plus 3, berarti kan ngikuti yang kemarin kan ya? Berarti yang ngikuti yang kemarin ya? Ya. Kalau ngikuti yang kemarin gampang. Yang tadinya 5 SKS, sekarang berarti kan ngambilnya kan 2 kali, berarti benar kan? Satu ngambil PE yang 2 SKS, dengan mikro 3 SKS, benar nggak? Ya, ya sudah, diambil. Kapan waktunya? Ya sekarang, tahun akademik 2021-2022. Waktunya sekarang. Ya, jangan tahun akademik 2022. Kalau tahun akademik 2022, masih ada nggak mata kuliah PIE? Masih ada nggak Mbak Dina? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, ya. Jadi kalau mau ngulang waktunya kapan? Ya 1 tahun ini, masa transisinya 1 tahun ini. Ya, jadi tahun akademik 2021 sampai 2022. Berarti ada kesempatannya berapa lama? 2 semester, benar nggak? Ya, kesempatannya 2 semester. Nah, ini yang teman-teman harus ingat, jangan terus santai nanti diulang nanti aja. Ya, kalau masih masanya transisi, kalau sudah lewat ya nggak dibuka lagi. Nah, ini yang kadang teman-teman mahasiswa itu, pengalaman saya ya, melihat teman-teman kadang begitu, udah nanti aja. Nah, nanti ajanya ternyata lewat masa transisi. Nah, ini nanti yang rugi siapa? Ya mahasiswa sendiri. Padahal kami sudah menyiapkan masa transisi. Nah, kira-kira begitu Mbak Dina. Ya, jelas ya? Ya, terima kasih Pak. Ya. Mau lanjut satu pertanyaan lagi. Boleh, boleh, silakan. Karena ini kan masih masa transisi ya Pak, selama 1 tahun atau selama 1 tahun ajaran. Nah, besok saat siasat kita sudah mengikuti kurikulum yang masa transisi ini atau masih kurikulum yang kemarin ya? Nah, kalau besok mengikuti registrasi mata kuliah, bukan siasat loh ya. Siasat itu apa? Sistem informasi akademik Satya Wacana. Benar nggak Pak? Ya, bukan siasat loh. Registrasi mata kuliah. Nah, ini istilah-istilah harus dibenarkan. Anda orang BPMF loh ya. Nah, ya. Jadi registrasi mata kuliah. Terus ikutnya yang mana Pak Hera? Nah, kalau masa transisi, maka 2 kurikulum kami pakai semua. Jelas ya? 2 kurikulum kami pakai semua. Contoh misalkan, Mbak Dina sudah ngambil perekonomian Indonesia. Nilainya CD. Padahal perekonomian Indonesia itu PBMT atau bukan? Ya, PBMT, Pak. PBMT. Berarti nilainya harus apa? Minimal C. Minimal C. Kalau nilainya CD harus diulang tidak? Ya dong. Benar. Nah, sekarang aku mau tanya. Kalau perekonomian Indonesia tadi ada perubahan jumlah SKS nggak? Kalau perubahan jumlah SKS tidak. Tapi Ada.
Ya, kalau kurikulum lama 3 SKS, kalau kurikulum baru 2 SKS, ya kan? Pertanyaan saya, Mbak Dina mau ngulang pakai yang kurikulum lama atau baru di masa transisi ini? Yang lama. Yang lama. Kenapa yang lama? Karena sama-sama 3 SKS. Sama-sama 3 SKS. Dan itu artinya kami menyediakan waktu supaya mahasiswa tidak dirugikan dengan perubahan kurikulum. Benar nggak? Ya nggak? Coba kalau di masa transisi, kurikulum yang diterapkan hanya 2021. Berarti mata kuliah perekonomian Indonesia 2 SKS atau 3 SKS, Mbak Dina? Hanya 2. 2 SKS. Mahasiswa dirugikan nggak? Tadinya ngambil 3 menjadi 2. Rugi banget, Pak. Rugi. Iya, makanya di masa transisi, kurikulum yang kami terapkan 2. Yang lama dan yang baru. Itu. Ya, jelas ya? Jadi supaya teman-teman yang mau ngulang, itu masih bisa pakai kurikulum yang lama. Benar enggak? Ya. Nah, itu tujuannya di situ. Supaya tidak merugikan. Tapi ingat ya, hanya 1 tahun transisi ya, bukan seumur hidup ya transisinya ya. 1 tahun, diingat-ingat itu. Ya, nanti tolong dikomunikasikan ke teman-teman. 1 tahun. Ya, tahunnya kapan? Tahun akademik 2021-2022. Itu ya, jelas ya. Nah, kalau kemudian ngulangnya di tahun 2022, ya mau nggak mau harus ikuti yang kurikulum baru 2021. Kami nggak buka lagi yang lama. Gitu. Jelas ya. Oke. Makasih ya Mbak Dina ya. Oke. Baik, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Mbak Yuliana ada pertanyaan tidak sebagai moderator, sebagai mahasiswa bukan moderator, silahkan. Sejauh ini masih paham, Pak. Belum ada. Oh ya, sejauh ini masih sudah jelas ya, Ya. bukan belas loh ya, kalau belas ya bahaya ini. Mbak Sukma, silakan ada pertanyaan tidak? Ini notulensinya Mbak Sukma. Sejauh ini masih aman, Mbak Ira. Oh masih aman ya, aman. Aman atau jelas? Oh, jangan-jangan aman. Aman sama jelas beda loh ya. Karena ini PPKM level 4 ya, jadi saya harus memastikan bahwa semuanya jelas gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Silahkan. Kalau yang 2020 mungkin konsentrasinya terpecah dengan OMP, yang 2019 deh, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya salut ya, teman-teman BPMF memberi kesempatan buat sosialisasi ya, dimanfaatkan dong ya. Ini saya lihat jumlah mahasiswanya ini, tingkat apa istilahnya, responnya kurang ya Mbak Dina ya. Ini saya lihat yang 2020 masih cukup banyak, yang 2019 yang mungkin kurang ya. Saya nggak tahu apakah harus digimanakan ini ya. Nanti habis itu pada tanya di luar, gitu kan ya, repot ini. Ya, kasihan Mbak Dina loh, Mbak Dina ini sering jadi bempernya mahasiswa loh di fakultas ya. Tanya-tanya ternyata sudah dijelaskan, gitu kan ya. Ya. Oke, silakan Mbak Yuliana. Ditawarkan ini pertanyaannya ke teman-teman mahasiswa. Oh iya, saya teman-teman yang ingin bertanya, kita sudah masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang malu untuk open mic, bisa menuliskannya di kolom chat. Seperti itu ya Pak Era. Pak Era sepertinya ini haus banget ini dari tadi minum terus. Apa? Era sepertinya haus banget ya dari tadi minum terus. Loh enggak, itu salah satu supaya sehat. Katanya minum itu sesuai dengan porsi tubuh lah. Badan saya besar ya, minumnya harus banyak gitu. Nanti kalau saya kurus nanti teman-teman pada pangling semua gitu kan ya. Nanti kalau saya sudah studi lanjut kayak Mas Andrian, nanti Anda nyari saya nggak ada lagi di kantor gitu ya. Nah, nanti saya jadi kurus, Anda bingung ini Mas Era bener atau enggak gitu ya. Rambutnya jadi gondrong gitu kan. Coba kalau Anda lihat saya gondrong lagi, nanti kaget semua ya. Pasti tidak percaya kalau saya pernah gondrongan. Ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Wah, ini. Di sini sepi, Pak. Nanti jam 2 sepertinya ramai. Karena gitu ya? Oke. Udah pada siap-siapin pertanyaan. Oh, enggak apa-apa. Malah saya seneng gitu ya. Enggak apa-apa. Namanya mahasiswa tuh harus bertanya. Dan tanyanya langsung ke sumber, nggak kemana-mana, ya kan?
Oke, ada pertanyaan tidak? Oh ya, saya lupa. Sorry teman-teman. Tadi saya sudah janji untuk ya, kode presensi ya. Sebentar. Saya kok lupa ini ya. Silakan teman-teman yang hadir pada saat ini bisa termasuk yang apa? Nah, ini silakan teman-teman presensi di kode Bravo-nya silakan. Mbak Yulia, Mbak Dina, Mbak Sukma, bagaimana? Apakah cukup? Nanti kalau ditunggu-tunggu nanti sampai selesai nggak? Nggak ada yang tanya nanti ya. Nah silakan teman-teman kalau nanti selepas kegiatan sosialisasi ini nanti muncul pertanyaan ya, nanti bisa disampaikan ke teman-teman ada di BPMF ya, ke Mbak Yuliana, ke Mbak Dina dan Mbak Sukma, nanti supaya bisa diteruskan ke prodi maupun ke fakultas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda atau mungkin teman-temanmu satu angkatan ya yang 2019 ataupun 2020 ada pertanyaan-pertanyaan, jangan tanya ke orang lain ya, sampaikan ke teman-teman di BPMF supaya nanti disampaikan ke prodi dan ke fakultas. Begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Yuliana, Mbak Dina dan Mbak Sukma sudah memfasilitasi fakultas dan prodi untuk melakukan sosialisasi kurikulum untuk tahun 2021. Baik, terima kasih Bapak Era selaku Kaprodi Ilmu Ekonomi dan juga Mbak Melia Sinar selaku Sekretaris Ilmu Ekonomi. Sebelum kita menutup acara sosialisasi kurikulum pada siang hari ini, karena sudah diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa ya.